Bab 171, Jordan marah. Hei, Chaiden, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan tadi malam telah terungkap, dan bosku akan membunuhku. Magi panik. Dia adalah seorang selebritas terkenal yang kehidupan pribadinya berdampak signifikan padanya. Dapat dikatakan bahwa itu akan menentukan apakah dia dapat bertahan di industri hiburan. Selebriti seperti dia akan mendapat masalah karena ketahuan merokok secara pribadi, apalagi berhubungan intim dengan seorang pria. Chaiden berkata, Magi, kamu tidak perlu khawatir. Foto-fotonya cukup buram. Anda hanya perlu menyangkalnya. Petik 2. Oke, segera minta agensi Anda untuk merilis pernyataan klarifikasi di Twitter, dan saya akan menjelaskannya juga. Sebelum itu, kirimkan saya draft sehingga kami dapat mencocokkan pernyataan kami. Petik 2. Magi berkata dengan cemas, apakah itu akan berhasil? Foto-fotonya mungkin tidak jelas, tetapi saya adalah seorang figur publik, dan penggemar saya dapat melihat sekilas jika itu saya. Petik 2. Mereka sudah yakin itu aku, apakah ini akhir dari karir aktingku? Magi masih seorang gadis muda, dan perusahaan itu mungkin telah memberinya kejutan besar. Chaiden menghibur, jangan dengarkan omong kosong bosmu. Jangan khawatir, tidak apa-apa, berita ini akan segera menghilang dari daftar trending topik. Saya akan segera memberitahu Anda kekuatan Husli. Petik 2. Chaiden berpunuk dingin setelah menutup telepon. Dia tidak tahu apakah paparazzi yang meledakkan masalah ini atau apakah seseorang dengan jahat mencoba menyakitinya. Namun, terlepas dari apa itu, Chaiden akan dapat dengan mudah menyelesaikan bencana ini. Pembicaraan uang dan uang bisa membuat trending topik paling viral menghilang. Chaiden menelepon lagi. Hapus berita dari daftar trending topik. Uang bukan masalah. Villa Giok. Victoria sedang menelusuri Twitter, dan dia juga mencapai berita itu. Jordan, lihat, selebriti papan atas Magi, yang bertemu dengan Chaiden tadi malam, telah diekspos oleh paparazzi. Victoria terkejut. Jordan lah yang mengatur agar berita tersebut menjadi trending topik. Namun, Jordan pura-pura terkejut ketika dia berjalan ke arahnya dan bertanya, begitukah? Biarkan aku melihatnya. Setelah melihat gambar-gambar yang sudah dia lihat sejak lama, Jordan mencibir, Hailey masih berpikir dia menikah dengan suami yang hebat, sekarang dia telah melihat warna asli Chaiden Husli. Petik 2. Melihat bahwa Chaiden telah menerima kritik dan dibanting oleh netizen, Victoria juga sangat gembira, dan banyak kemarahannya diredakan. Victoria berkata, memang benar bahwa Tuhan akan berurusan dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Kita bahkan tidak perlu membalas dendam padanya. Dia telah menembak dirinya sendiri di kaki. Jordan tersenyum dan mengangguk. Namun, jauh di lubuk hati, Jordan berpikir sebaliknya. Tuhan akan berurusan dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Apakah itu adil? Jika Pablo tidak diam-diam mengambil foto mereka dan Jordan tidak membuat pengaturan, Chaiden tidak akan menghadapi pembalasan saat ini. Jika paparazzi lain telah mengambil foto apa yang dia lakukan tadi malam, mereka akan menggunakannya untuk memeras uang dari Chaiden alih-alih mengeksposnya di internet. Setelah membayar paparazzi, Chaiden tidak akan menghadapi serangan balik yang dia hadapi saat ini. Victoria tiba-tiba teringat Hailey dan berkata kepada Jordan, Hailey Camden seharusnya sangat sedih sekarang, ya. Apa menurutmu dia akan tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan pernikahan dan datang memohon untuk kembali bersamamu seperti yang dia lakukan dengan Tyler Collins? Petik 2. Kamu sangat berhati lembut, dan kamu sangat mencintainya, kamu bahkan meneteskan air mata untuknya di konser. Jika dia memohon padamu untuk kembali bersama lagi, kamu pasti akan mencampakkanku dan berdamai dengannya. Petik 2. Kata-kata Victoria membuat Jordan sangat malu. Jordan buru-buru mengacungkan jarinya seperti sedang bersumpah dan berkata, Victoria, aku berjanji tidak akan melakukan itu. Petik 2. Kamu adalah wanita yang paling aku cintai sekarang. Hailey hanyalah bagian dari masa laluku, jadi jangan menggodaku lagi. Lagi pula, kurasa Hailey tidak akan meninggalkan Chaiden Husli hanya karena ini, apalagi kembali padaku. Petik 2. Tentu saja, Victoria hanya bercanda. Dia tahu bahwa Jordan sangat mencintainya sekarang. Namun, tidak jelas apakah Jordan masih mencintai Hailey atau tidak. Victoria juga tidak tahu apakah Jordan lebih mencintainya atau Hailey. Itu normal bagi setiap wanita untuk memiliki pemikiran seperti itu. Victoria bertanya, mengapa? Petik 2. Jordan mengenal Hailey dengan sangat baik,
dan dia tahu bahwa dia sangat menghargai status dan kekayaan pasangannya lebih dari apapun. Karena aku tidak sekaya Chaiden Husli, dan Hailey tidak akan pernah menceraikannya kecuali dia bangkrut. Petik 2. Betul sekali. Victoria pun setuju dengan pernyataan Jordan. Aku akan menuangkan segelas sampanya. Jordan tiba-tiba bangkit dan pergi menuju lemari anggur. Kenapa kamu minum sampanya? Victoria tertawa, merasa seperti sedang menyombongkan diri. Jordan mengangkat bahu tanpa menjawabnya. Ya, aku menyombongkan diri. Apa yang salah? Dia merasakan ponselnya bergetar dan mengeluarkannya untuk melihat bahwa Drew telah mengiriminya video. Itu adalah video pernikahan Hailey yang baru saja diambil Drew. Aku harus menggunakan kamar mandi. Mari kita rayakan saat aku kembali. Jordan berkata kepada Victoria, tidak ingin dia melihatnya menonton video Hailey. Dia masih belum sepenuhnya melupakan Hailey. Jika Victoria memperhatikan sesuatu dari ekspresi wajahnya, dia pasti akan cemburu. Oke, silakan, aku akan menuangkan sampahnya. Petik 2. Victoria tersenyum dan berdiri. Jordan pergi ke kamar mandi dan mulai menonton video. Pertama kali saya melihat Chaiden, saya jatuh cinta padanya dan memutuskan bahwa dialah orangnya. Petik 2. Dalam video tersebut, Hailey mengenakan gaun pengantin putih dan sakral, menyatakan cintanya kepada Chaiden di ballroom. Jordan sangat marah setelah mendengar apa yang dia katakan. Jalang, kamu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Beraninya kau mengatakan itu. Kenapa kamu tidak memberi tahu tamu-tamu ini bahwa kamu masih istriku saat itu? Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Hailey memang masih bisa membuat Jordan paling kehilangan kendali, dan dia menjadi sangat gelisah setelah mendengar kalimat pertamanya. Dia tergoda untuk mengatakan bahwa itu karena dia membencinya. Namun, dia mengatakan bahwa kebencian adalah cerminan dari cinta, jadi tidak ada perbedaan antara benci dan cinta. Alasan dia tidak mau mengakui bahwa dia membencinya sekarang adalah karena dia tidak mau mengakui bahwa dia masih peduli padanya. Hailey melanjutkan, Chaiden sangat baik padaku. Dia menyayangiku, dan aku belum pernah bertemu pria selembut dia. Hailey telah mengucapkan kata-kata itu kepada Jordan 2 jam yang lalu. Jordan tidak merasa banyak setelah mendengar itu. Namun, selanjutnya, Hailey berkata, saya juga berfantasi tentang tinggal di Hailey Residence bersama Chaiden, yang mendesain tempat tinggalnya sendiri. Petik 2. Hailey Residence adalah sarang cinta kami. Akulah yang menamakannya. Dasar. Jordan sangat marah sehingga dia hampir menghancurkan teleponnya. Jika dia tidak takut Victoria akan mendengarnya dari luar, dia akan menghancurkan ponselnya menjadi berkeping-keping sekarang. Tinju Jordan terkepal, dan dia ingin merobek fasad munafik Hailey dan kemudian memberinya tamparan keras. Saya datang dengan konsep Hailey Residence untuk Anda. Itu bukti cintaku padamu. Sekarang, Anda menyebutnya sarang cinta Anda dan Chaiden Husli. Saya akan menulis nama saya mundur jika saya tidak mengubah Hailey Residence menjadi reruntuhan. Bab 172, Wanita Misterius di Kafe. Jordan selalu memiliki banyak emosi tentang Hailey Residence. Itu karena itu adalah ide yang dia buat untuk Hailey ketika dia menikahinya sebagai suami yang tinggal bersama. Itu adalah tempat yang menyimpan fantasinya tentang romansa yang indah. Jadi, bahkan setelah perceraian pertamanya yang tidak sah dari Hailey, dia masih bersedia untuk berinvestasi di perusahaan Camden sehingga mereka dapat terus membangun Hailey Residence. Namun, setelah mendengar Hailey menghina tempat yang dia anggap sebagai tempat suci ini, Jordan tidak tahan lagi. Dia ingin menghancurkan Hailey Residence menjadi reruntuhan dan mengubur semua cinta yang dia miliki untuk Hailey. Pada saat ini, Jordan telah memutuskan untuk membeli sebidang tanah itu dan mengubahnya menjadi kuburan. Jordan menunduk menatap ponselnya karena dia tidak ingin lagi melihat foto-foto ini untuk kedua kalinya. Mulai sekarang, dia juga tidak ingin melihat video atau foto Hailey lagi. Jadi, Jordan memblokir nomor Drew. Berhenti mengirimiku omong kosong ini. Anda bisa mengirimi saya foto LA atau video Hailey. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Setelah menghabiskan beberapa menit mengendalikan emosinya, Jordan berpura-pura menyiram toilet dan kemudian berjalan keluar sambil tersenyum. Victoria sudah menuangkan sampahnya ke dalam gelas yang diberikannya kepada Jordan ketika dia melihatnya datang. Proos. Victoria berkata sambil mengangkat gelas sampahnya. Proos. Jawab Jordan. Victoria menyesapnya dan berkata dengan terkejut, Jordan, kamu benar-benar hebat.
Anda bahkan tahu bahasa Belanda. Saat kamu di kamar mandi, aku mencari cara mengucapkan sorakan dalam bahasa Belanda karena aku ingin mengujimu. Petik 2. Jordan juga menyesap dan berkata sambil tertawa, saya pikir Anda berbicara bahasa Jerman. Hah? Jerman? Victoria bingung. Jordan menjelaskan, kata sorak-sorai dalam bahasa Jerman diucapkan sama dalam bahasa Belanda, tetapi ada tambahan "o" dalam ejaannya. Petik 2. Oh. Victoria tiba-tiba menyadari dan memandang Jordan dengan kekaguman. Aku sangat bangga memiliki pacar yang berpengetahuan luas. Yordania, saya pernah ke sangat sedikit negara, dan saya tidak tahu banyak bahasa asing. Selain itu, saya juga sudah putus kuliah sebelum lulus. Apakah Anda keberatan dengan kenyataan bahwa saya tidak berbudaya? Victoria yang selama ini selalu bangga di depan orang lain justru menunjukkan rasa rendah dirinya kepada Jordan. Jordan mencubit daging di wajah Victoria dan berkata, saya sekarang seorang pekerja lepas yang tinggal di rumah yang Anda beli dan mengemudikan mobil yang Anda beli. Beraninya aku membencimu. Haha. Victoria tertawa, kalau begitu aku harus menghasilkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhanmu. Aku akan pergi keluar untuk wawancara sebentar lagi. Chaiden Husli menikah hari ini, dan dia sekarang dalam banyak masalah. Dia seharusnya terikat dengan urusannya sendiri dan mungkin tidak punya waktu untuk peduli denganku. Petik 2. Jordan mengangguk dan bertanya, di perusahaan mana Anda melamar? Victoria berkata, Perry Express. Perry Express adalah pesaing terbesar Breezy Express, yang dimiliki oleh Huslis. Saya ingin bekerja di sana dan kemudian melawan Husli dalam bisnis. Kebetulan wawancara Jordan sebelumnya juga dengan perusahaan kurir ini. Namun, Jordan hanya melamar posisi kurir pengantar. Dia tidak pergi ke gedung kantor Perry Express sama sekali. Victoria telah melamar posisi penting. Aku harap kamu berhasil. Jordan mengangkat gelasnya lagi. Terima kasih sayang. Victoria dengan senang hati menyesap sampahnya lagi. Pada saat ini, Victoria membuka kunci ponselnya, hanya untuk mengetahui bahwa berita tentang Maggie dan Chaiden tidak lagi menjadi trending topik di Twitter. Ini bukan lagi trending topik. Victoria tiba-tiba berseru. Jordan juga membuka kunci ponselnya untuk melihatnya, hanya untuk melihat bahwa itu memang bukan lagi trending topik. Itu diganti dengan, agen manajemen Maggie telah mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi rumor. Setelah mengetuknya untuk melihatnya, dia menemukan bahwa agensi Maggie sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa tweet dan tuduhan sebelumnya adalah palsu. Mereka juga mengatakan bahwa Maggie masih lajang dan tidak mengenal keturunan keluarga Husli. Ketika sesuatu terjadi pada selebritas seperti Maggie, manajer atau agensi manajemen mereka biasanya akan membuat pernyataan untuk mengklarifikasi sesuatu. Ah, aku tidak menyangka keluarga Husli begitu kuat. Topik yang sedang tren dihapus kurang dari 10 menit setelah masuk ke Twitter. Victoria sedikit kecewa karena dia sangat ingin melihat Chaiden menuai apa yang dia tabur. Namun, kenyataannya banyak rumor yang bisa diberantas dengan uang. Jordan mengetuk untuk membuka tweet dan menyadari bahwa semua balasannya positif. Maggie, kami percaya padamu. Penyebar rumor itu memalukan. Tolong lebih memperhatikan karya senimannya, terima kasih. Balasan semua diposting oleh orang-orang yang telah dibayar untuk melakukannya. Namun, Jordan mendapati sebagian besar warganet lainnya masih tidak percaya dengan isi klarifikasi tersebut. Apakah kamu pikir kami bodoh? Itu jelas Maggie. Petik 2. Dia punya nyali untuk melakukan hal seperti itu, tapi dia tidak punya nyali untuk mengakuinya. Keluarga Husli sangat kaya, mereka benar-benar menghapus ini dari daftar topik yang sedang tren. Petik 2. Lupakan saja, kita orang biasa harus berhenti berusaha mendapatkan kotoran pada keturunan kaya dan selebritas besar. Setelah melihat komentar online beberapa saat, Jordan berkata, Victoria, lanjutkan wawancara seperti biasa hari ini. Meskipun tidak lagi menjadi trending topik, foto-fotonya telah menyebar, dan banyak netizen yang menyimpannya. Selain itu, tidak ada yang percaya klarifikasi. Saya kira masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Petik 2. Victoria mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menghadiri wawancara sekarang. Semakin lama saya menunggu, semakin banyak waktu yang dimiliki keluarga Husli untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Jordan menyaksikan Victoria pergi. Setelah Victoria pergi, tatapan Jordan seperti obor yang menyala-nyala, dan seolah-olah ada api yang berkobar di hatinya.
Kata-kata yang Haley katakan padanya di halaman telah menyalakan api ini. Pada saat itu, dia memutuskan bahwa dia akan menggunakan taktik bisnis untuk kembali ke Chaiden. Aku tidak akan membiarkan Chaiden Husli lolos begitu saja. Petik 2. Semakin kalian mencoba menyangkalnya, semakin aku akan membuktikan bahwa itu benar. Jordan mengambil ponselnya dan menelepon Frank. Apakah Anda punya pesanan untuk saya, Tuan Jordan? Petik 2. Butler Frank, apakah kakekku punya properti atau toko lagi atau semacamnya di New York City? Dia punya banyak. Tuan Jordan, di mana Anda membutuhkan rumah? Petik 2. Apakah dia memiliki villa di Villa Great Mountain? Iya, saudaramu, Tuan Jami telah memerintahkanku untuk meninggalkan kediamannya di Great Mountain Villas untukmu. Petik 2. Oh, kakakku meninggalkanku tempat tinggal. Di mana kuncinya? Cafe Nostalgia, 2553 Claymore Avenue. Oke, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Jordan memanggil taksi ke kafe. Itu tidak di pusat kota dan relatif terpencil dan jarang penduduknya. Namun, jalan itu cukup berseni. Jalan itu dikelilingi oleh pepohonan di kedua sisi, menghalangi sebagian besar sinar matahari. Angin juga relatif nyaman. Setelah keluar dari mobil, Jordan mendorong pintu dan masuk.